Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Armita Putri Wulandari dengan NIM 210521618048 dari kelas A2 offering 12A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus terapan mekanika bahan dengan materi tegangan lentur pada mata kuliah mekanika bahan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Mirza Abdillah Pratama, STMT. Balok yang dibebani menyebabkan balok mengalami lentur yang di mana hal tersebut menimbulkan tegangan lentur dan dapat menyebabkan balok membentuk lengkungan atau sebuah lendutan. Pada kasus tegangan lentur, yang pertama diketahui yaitu titik berat penampang, kemudian momen, dan momen inersia. Kasus terapan tegangan lentur di sini berhitungan terhadap struktur atau balok yang di dalamnya mengalami tegangan lentur. Di sini saya mempunyai dua buah gambar. Gambar pertama yaitu gambar sebuah balok dengan beban Q sama dengan 2 kN dengan tumpuan jepit pada kedua sisinya. Mempunyai panjang 3,5 meter dengan penampang berbentuk T. Pada kasus ini telah dihitung besaran momen dan momen inersia penampang T sesuai dimensi yang ditetapkan. Penampang T ini mempunyai momen inersia Y sebesar 25.833,34 cm per cm pangkat 4 atau 0,00025 meter pangkat 4. Inersia X sama dengan 162.976 cm pangkat 4 atau 0,00163 meter pangkat 4. Mempunyai momen sama dengan 2,042 kilonewton per meter. YA sama dengan 19,286 cm atau 0,193 meter. YB 30,714 cm atau 0,308 meter. YA merupakan titik berat menuju ke atas penampang, sedangkan YB titik berat menuju ke bawah penampang. Tegangan lentur dapat dihitung menggunakan rumus momen dikali YB per IX. Pada kasus ini didapatkan tegangan sebesar 385,850 kN per meter persegi. Kegagalan konstruksi akibat balok patah. Efek dari lendutan. Balok melendut artinya balok gagal terhadap beban yang diberikan, baik beban tetap atau beban vertikal, maupun beban hidup, ataupun beban mati. Selidik yang pertama dilakukan yaitu selidiki beban apa yang bekerja di atas balok tersebut. Bisa tidak dikurangi. Misalnya jika lantai, maka beban mati tambahan dari finisi diganti dari ubin ke karpet. Dengan mengurangi beban yang bekerja, maka jelas risiko keruntuhan akan berkurang. Mungkin akan lebih gampang kalau di atasnya adalah dinding penuh. Karena kalau balok di bawahnya melendut, maka dinding akan retak dan membentuk arch atau pelengkung beban disalurkan ke samping. Jika ternyata balok tersebut memikul sistem lantai, apalagi jika itu balok utama yang mendukung lantai. Ada dua cara yang dapat digunakan, yaitu cara aktif dan cara pasif. Cara aktif adalah dengan memberi action press treset. Tapi cara ini juga berisiko, apalagi jika mutu beton rendah. Maka bisa saja tambah rusak karena adanya gaya internal tambahan pada salah satu sisi penampang. Maka cara yang aman adalah cara pasif, yaitu memberikan perkuatan tambahan di bawah balok tersebut.
Agar perkuatan tambahan tersebut dapat bekerja menerima beban-beban yang sedang bekerja, maka proses pemberian lawan lendut dengan mendongkrak atau jacking balok adalah mutlak. Karena jika tidak, maka perkuatan tersebut hanya efektif untuk beban baru tambahan. Atau baru efektif jika balok yang lama sudah rusak. Jika tidak diberikan lawan lendut, maka dalam perencanaannya dibuat perkuatan tambahan tersebut harus dihitung mandiri. Beton lama sudah tidak bekerja. Jika beton lama dapat bekerja bersama-sama dengan beton yang baru atau struktur baja yang baru, maka proses jacking atau lawan lendut harus dikerjakan terlebih dahulu. Hati-hati dalam merencanakan pendongkrakan, jangan sampai merusak sistem yang ada. Agar kesatuan antara struktur perkuatan yang baru dengan beton bertulang yang lama cukup baik, maka perkuatan yang umum dipakai adalah memakai beton tembak atau shotcrete atau gunite. Jadi tidak bisa seperti mengecor beton biasa. Memakai tambahan profil baja juga bisa. Masalah yang utama adalah bagaimana menyatukan keduanya. Jika hanya dihitung mandiri, maka dengan memberi non-string grout di antara profil dan beton sudah cukup. Tetapi agar bekerja sebagai komposit, maka interface perlu dipikirkan dengan baik. Kesimpulannya yaitu balok melentur bisa mengakibatkan balok tersebut melendut. Dan di sini sudah ada cara mengatasi balok melendut atau balok yang patah akibat pelanjutan balok. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.